Halo semua, balik lagi dengan Kuklas Hobi. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk figur SA Figures Lloyd Forger. Ini yang versi Father of the Forger Family. Saya sudah pernah unboxing dan review versi satu lagi dari SA Figuresnya si Lloyd. Jika kalian mau lihat videonya, saya akan taruh link ke video tersebut di description video ini ya. Menurut saya figur si SAF Lloyd ini lumayan menarik dan banyak parts-parts yang menarik juga. Nanti kita akan lihat ya. Saya pre-order figur ini dari AmiAmi dengan harga 6.730 yen. Langsung kita lihat aja figurnya sama-sama ya. Oke, untuk dari boxnya ini lumayan standar untuk figur SA Figures Spy Family. Ada preview dari figur dan beberapa variasi posenya. Di sini menurut saya si figur Lloyd ini cukup bagus. Bisa dibilang parts yang didapat cukup menarik juga. Kita akan lihat ini adalah semua parts yang datang dengan figur si SA Figures Lloyd yang versi ini. Kalian bisa lihat jumlahnya cukup oke ya untuk parts-parts yang didapat. Untuk instruction ada di dalam box di samping kiri dan kanannya. Di sini dikasih lihat untuk ganti-ganti parts dan parts apa aja yang datang dengan figurnya. Saran saya dibaca aja untuk supaya lebih jelas karena ada beberapa parts yang menurut saya lebih penting jika dibaca dulu untuk instructionnya. Untuk dari sisi artikulasi, ini masih standar untuk SA Figures figure articulation dan menurut saya juga sudah bagus. Di sini menurut saya dari sisi artikulasi memang untuk yang Lloyd versi sebelumnya juga sudah bagus dan ini sama juga untuk versi yang Lloyd ini. Jadi overall untuk tangannya, untuk kakinya, untuk upper body part dan untuk kepalanya ini menurut saya sudah cukup bagus dan I have nothing to complain untuk artikulasinya. Jadi bisa dibilang dari sisi artikulasi sudah cukup memuaskan. Kalian bisa lihat ini untuk bagian badan atasnya. Nanti kita akan lihat kakinya habis ini. Jadi saya sudah cukup puas lah ya untuk artikulasi dari figur si Lloyd ini. Dari sisi penampilan ini juga bagus. Kalian bisa lihat versi yang ini adalah dia memakai baju rumah. Di sini dari sisi faceplate-nya sudah kelihatan bagus dan di sini rambutnya juga kelihatan bagus. Ini rambutnya ada dua versi ya. Nanti kita akan lihat. Ini ada yang poninya turun dan ada yang poninya diangkat. Dan ada juga dapat hair part-nya Lloyd Man. Jadi ini sangat bagus dari sisi parts yang didapat. Overall untuk outfitnya walaupun memang banyak join di sana, tapi menurut saya overall kelihatan nggak gitu aneh ya. Mungkin di bagian lengannya aja agak aneh. Tapi overall saya sudah cukup puas dan secara kemiripan pun dengan karakternya dia di anime dan manga juga sudah bagus. Saya cukup puas dengan penampilan figur ini. Dari sisi faceplate ada 4 extra faceplate, ada 2 muka yang lebih ke arah serius dan ada 2 muka yang lebih ke arah fun ya. Jadi overall ini cukup bagus dari sisi jumlah yang dapat dan dari variasinya menurut saya cukup oke untuk faceplate-nya. Dan ini ada extra hair partnya. Ini bagian rambut yang poninya diangkat. Jadi ada dua, seperti saya bilang tadi, ada dua tipe rambut yang berbeda. Dan ada bagian dari kepalanya dengan Lloyd Man mask. Ini menurut saya bagus banget. Bisa dibilang mungkin ini adalah favorit part saya dari figur si Lloyd yang ini. Nanti pas kita bikin pose kita akan pakai dengan head part ini. Dan ini ada korannya. Korannya terbuat dari bahan kertas. Of course korannya kalian bisa lipat di tengah. Tapi saya belum lakuin itu di sini. Saya mau kasih lihat aja gimana penampilan dari korannya. Menurut saya cukup oke. Walaupun tulisannya nggak gitu bisa kebaca, tapi secara detail oke ya. Ini ada arm part yang dia lagi cross arms. Ini menurut saya cukup bagus juga. Nanti pas bikin pose saya akan kasih lihat gimana cara pakein parts ini. Untuk extra hand partsnya ada 4 pasang, 2 dengan glove, 2 tanpa glove. Ini yang buat megang newspaper dan ada 3 pasang lagi. Overall dari jumlah yang dapat sudah cukup oke. Dan dari variasi juga cukup oke. Mungkin mereka bisa tambah 1 pasang lagi, mungkin will be better. Tapi dari yang kita sudah dapat, saya sudah cukup puas untuk hand parts-nya. Untuk bikin pose, pertama saya akan bikin dulu untuk posein tangan dia kedua yang pakai cross arm part. Kita copot dulu kedua lengannya dan kita pasang aja arm part-nya seperti ini. Make sure sudah terpasang dengan pas. Ya, kira-kira seperti ini aja. Mungkin agak seret sedikit, tapi tinggal di push aja dan pasti akan terpasang. Menurut saya sih cukup gampang ya, walaupun mungkin memang agak seret sedikit pas masang bagian yang ini. Lalu yang berikutnya, kita akan ganti untuk hand parts-nya. Kita akan bikin pose dia memegang koran dan pakai hand parts yang ini. Kita akan pakai kedua hand parts-nya ke figurnya. Kalau sudah, kita tinggal masukin
korannya ke handpartnya seperti ini. Seperti saya bilang tadi, korannya bisa dilipat di tengah, jadi biar lebih kelihatan bagus. Tapi saya nggak gitu lipat di sini. Saya mau kasih lihat dulu gimana cara pakainya. Dan menurut saya cukup gampang banget ya untuk pakaiin handpart dan korannya. Yang berikutnya, kita akan bikin pose dia sebagai Lloydman. Of course, kita pakaiin bagian dari tangannya dengan memakai glove-nya. Kalau sudah, next kita akan copot kepalanya. Sebelum kita pasang headpart yang Lloydman, saya mau kasih lihat di bagian kepala yang ini, kita tetap bisa ganti faceplate-nya. Of course, kita ganti dulu. Pertama di remove untuk rambutnya, kita pasang faceplate satu lagi, dan pasang lagi rambutnya. Jadi ini buat kasih lihat kalian aja, karena headpart yang ini juga tetap bisa diganti untuk faceplate-nya. Lalu kita akan pasang faceplate ke Lloydman yang headpartnya. Kita akan copot dulu bagian dari rambutnya, pasang faceplate yang kita mau, dan next kita tinggal pasang lagi aja bagian dari rambut yang ini yang ada Lloydman mask-nya. Sangat gampang dan straightforward untuk bikin pose dengan si Lloydman ini ya. Kalau sudah, next kita akan pasang aja ke figurnya seperti ini, dan kita sudah selesai untuk pasang all parts untuk bikin dia menjadi Lloydman. Kira-kira seperti ini posenya. Karena ini Esa figurnya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan stand, dan kita sudah selesai untuk posein figur Esa Figuarts Lloyd, Father of the Forger Family version. Untuk size comparison, yang pertama dengan Esa Figuarts Lloyd yang versi satu lagi, dengan Esa Figuarts Your Forger, Esa Figuarts Anya Forger, dan yang terakhir dengan Figma Kento Nanami. Kita sudah selesai untuk unboxing ya. Kita langsung masuk aja ke review untuk figur Esa Figuarts Lloyd yang versi Father of the Forger Family. Dari sisi penampilan, menurut saya ini sudah kelihatan bagus. Secara kemiripan, menurut saya figurnya mirip dengan karakter dia yang kita lihat di manga dan dari animenya. Di sini saya juga suka dengan outfitnya. Mungkin yang bagian agak aneh di bagian lengannya aja. Cara sculpting agak aneh karena ada joints di sana. Tapi overall, saya cukup puas. Sisi artikulasi standar untuk figur Esa Figuarts menurut saya sudah cukup oke. Dari parts-parts yang dapat ini baik yang menarik, faceplate-nya banyak dan variasinya bagus. Hand parts-nya juga oke, mungkin bisa tambah sepasang lagi. Yang paling menarik of course adalah untuk bikin Lloydman. Ini menurut saya cukup bagus dapat head part yang ini. Dan menurut saya untuk ganti-ganti parts-nya juga gampang. Mungkin ya agak susah sedikit yang cross arm parts, mungkin agak seret pasangnya. Tapi overall untuk ganti parts menurut saya sangat gampang. Jadi overall saya cukup puas dengan parts yang didapat, dan menurut saya figur ini menurut saya bagus. Jika kalian suka dengan Spy Family, apalagi jika kalian suka versi Lloyd Forger yang ini, menurut saya figur yang ini highly recommended buat Anda ya. Di sini aja untuk unboxing dan review kita untuk figur ini. Gimana menurut kalian untuk figur Esa Figuarts Lloyd ini? Saya suka banget dengan figur Esa Figuarts Lloyd ini. Menurut saya walaupun figurnya kelihatan simple, tapi menurut saya it serves the purpose. Menurut saya ini adalah versi yang berbeda dari versi Esa Lloyd yang satu lagi. Partsnya beda, dan di sini banyak faceplate yang berbeda juga dengan ada Lloydman mask-nya. Overall saya cukup suka, dan menurut saya walaupun jika kalian sudah punya yang versi sebelumnya, versi yang ini kalian boleh lihat, dan kalian boleh beli juga untuk masuk ke koleksi kalian. Let me know what you think tentang figur ini down in the comment ya. Dan untuk next video, saya akan unboxing dan review untuk scale figurnya Raisa yang Super Random Scale by Fat. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, and enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.